Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 peserta pelatihan dasar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu pertama saya sendiri Mahmudah Lestari SPD, kedua Bapak Paujil Adha SPD, ketiga Bapak Anjar Ibrahim SPD, keempat Bapak Hadi Priyadi SPDI, kelima Bapak Nendi Ruli Ramadhani SPD. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang analisis isu global mengenai pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kami membagi isu-isu itu menjadi 4 tahapan. Yang pertama, isu-isu seputaran pandemi COVID-19. Yang kedua, analisis penentuan prioritas masalah dengan metode OSG. Yang ketiga, analisis permasalahan dengan metode Fishbone. Dan yang terakhir di sini, analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT. Di sini saya akan memaparkan mengenai isu-isu seputar pandemi COVID-19. Yang pertama ada polemik vaksin COVID-19, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga kurangnya kesadaran mengenai protokol kesehatan. Selanjutnya, isu-isu tersebut kita analisis dengan metode pentahelix. Isu pertama, polemik vaksin COVID-19. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, pertama dari faktor pemerintah, masih minimnya sosialisasi pemerintah tentang vaksin COVID-19. Yang kedua, dari faktor pendidikan, masih ada perdebatan terkait vaksin COVID-19 di antara peneliti atau ilmuwan. Kemudian dari faktor bisnis, kurangnya peran swasta dalam ikut membantu vaksinasi COVID-19. Kemudian dari faktor masyarakat, masih ada keraguan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Dan yang terakhir dari faktor media, maraknya berita tidak benar di berbagai media mengenai vaksin COVID-19. Selanjutnya, isu yang kedua terkait pandemi COVID-19 adalah dampak ekonomi. Dari tabel government adalah upaya yang dilakukan pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Dengan adanya ketidakpastian investasi ikut akan melemah. Mereka terhenti akibat COVID-19. Dari akademik, yang terdampak paling pertama dalam pandemi ini adalah keluarga. Karena keluarga pertama dan utama dalam mendidik. Jika ekonomi keluarga tidak stabil, maka akan terdampak kepada anak-anak. Yang selanjutnya adalah bisnis, yaitu banyaknya terjadinya PHK, kemudian bertambahnya jumlah pengangguran, dan terjadinya lowongan pekerjaan yang sempit. Selanjutnya dari community, rendahnya daya beli masyarakat. Dan yang terakhir media adalah media banyak menyebar luaskan berita yang meresahkan masyarakat. Isu ketiga dari pandemi COVID-19 adalah kurangnya kesadaran mengenai protokol kesehatan. Isu ini sudah ada sejak dari awal pandemi COVID-19 mulai memasuki negara kita. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor pemerintah atau government. Peraturan tentang protokol kesehatan yang kurang jelas atau tidak tegas dan tebang pilih oleh pemerintah. Kemudian, faktor akademik atau pendidikan, yaitu sering berubahnya anjuran mengenai cara menerapkan protokol kesehatan yang sesuai. Kemudian, faktor ketiga, faktor bisnis. Tidak sedikit oknum yang memanfaatkan pandemi ini untuk mengambil keuntungan finansial, salah satunya dengan menimbun alat protokol kesehatan. Kemudian, community
atau masyarakat. Jadi masih banyak warga yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Kemudian media. Maraknya pemberitaan hoaks di media yang menyebarkan ketakutan sehingga masyarakat mulai jenuh dan tidak peduli lagi dengan bahaya COVID-19. Di sini ada analisis penentu isu prioritas dengan menggunakan metode OSG. Di sini ada kita bagi nilai-nilainya atau angka-angkanya, ada interval penentuan prioritas itu tersebut. Di angka 1 sangat tidak mendesak, angka kedua tidak mendesak, angka ketiga cukup mendesak, angka keempat mendesak, dan yang nilai paling tinggi angka kelima itu sangat mendesak. Nah, dari nilai-nilai tersebut, jadi yang paling tinggi nilainya dari metode OSG ini, maka kami ambillah dari polemik vaksin COVID-19. Itu nilainya totalnya 13, dibandingkan dengan dampak ekonomi atau kurangnya kesadaran mengenai protokol kesehatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dengan menggunakan diagram fishbone. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada kelompok kami isu prioritasnya adalah polemik vaksin COVID-19. Baik, yang pertama kita bahas mengenai men. Yang pertama, banyak dimanfaatkan oknum. Yang kedua, kurang dipercayanya sumber daya manusia terhadap bangsa sendiri. Yang ketiga, pendapat para ahli atau tenaga medis yang berbeda atau berubah-ubah. Masuk pada metode. Yang pertama, uji klinis vaksin kurang meyakinkan. Yang kedua, pembuatan vaksin tidak dilakukan di Indonesia. Selanjutnya masuk pada casing, di mana di sini kurangnya alat dan bahan pembuatan vaksin. Masuk kepada material, di mana yang pertama adalah vaksin masih harus impor. Yang kedua, kurangnya jumlah vaksin. Selanjutnya masuk kepada measurement, di mana di sini menjelaskan mengenai efektivitas vaksin. Yang pertama adalah efektivitas vaksin kurang jelas. Yang kedua, efektivitas vaksin berbeda-beda. Langkah terakhir, kita analisis pemecahan masalah dengan metode SWOT. Strength atau kekuatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan mewajibkan vaksinasi COVID-19. Yang kedua, pemerintah memberikan layanan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Kemudian, weakness atau kelemahan. 1. Kurangnya ketersediaan vaksinasi COVID-19 untuk seluruh warga Indonesia. 2. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap vaksin dan wabah COVID-19. Opportunity atau peluang. 1. Pengembangan vaksinasi oleh ilmuwan Indonesia. 2. Meyakini masyarakat dengan pemerintah dan tenaga kesehatan vaksin terlebih dahulu. 3. Memberikan informasi yang jelas terkait vaksin COVID-19. 4. Pemerintah dapat membuka sektor-sektor seperti pendidikan, wisata, dan lain-lain. Terakhir, threat atau ancaman. 1. Abai terhadap protokol kesehatan setelah divaksin. 2. Masih ada kasus ancaman kesehatan setelah melakukan vaksinasi COVID-19. 3. Masih banyaknya berita tidak benar tentang vaksinasi. Demikian presentasi dari kami tentang tugas analisis isu global pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan cepat berlalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.